Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Imaul Solehah. Di sini Ibu memegang mata pelajaran akidah. Dikarenakan kondisi kita yang tidak memungkinkan untuk mengadakan pembelajaran seperti biasa, maka Ibu sudah mempersiapkan sebuah video pembelajaran yang harus kalian pelajari. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, ada baiknya kita mengetahui peta konsep apa saja yang harus kita pelajari. Peta konsep yang pertama adalah makna iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua adalah macam-macam kitab Allah. Yang ketiga adalah fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat adalah perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kelima adalah nilai-nilai keimanan kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Macam-macam kitab Allah terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. A. Makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman secara bahasa artinya percaya, sedangkan menurut istilah, iman berarti kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diungkapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Kitab Allah merupakan kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul dan nabi sebagai pedoman dalam menjalani tugas hidup di dunia. Jadi, beriman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasulnya yang berfungsi sebagai pedoman hidup. Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah adalah kepercayaan yang pasti bahwasanya Allah memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada rasulnya untuk disampaikan kepada para hamba-Nya. Iman kepada kitab Allah harus mencakup 4 perkara. Yang pertama adalah mengimani bahwa turunnya kitab-kitab Allah benar-benar dari Allah. Yang kedua adalah mengimani nama-nama kitab yang kita ketahui namanya serta penerimanya. Contohnya, Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, membenarkan berita-beritanya yang benar. Yang keempat, mengamalkan hukum-hukumnya yang tidak dihapus, serta ridho dan tunduk menerimanya. Jadi, apa yang sudah Allah tetapkan harus kita jalankan. Apa yang Allah larang harus kita jauhkan. Begitulah yang telah Allah ajarkan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebuah kebenaran. Jadi Al-Quran itu benar dan isinya tidak ada yang berbohong. Jadi kalau Allah sudah menetapkan suatu hukum, maka kita harus menerimanya. Contohnya, misalkan kita dilarang untuk memakan makanan haram. Hukumnya haram. Kita harus mengikuti. Kita harus menerimanya. Jadi kita nggak boleh tuh yang namanya makan makanan haram. Kalau memang ada yang makan makanan haram, sudah seharusnya kita menegur. Karena kita sudah tahu ilmunya, maka kita harus mengamalkan hukum-hukum yang kita tahu sesuai dengan Al-Quran. Macam-macam kitab Allah. Macam-macam kitab Allah tadi terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab ini diturunkan oleh Allah untuk menjadi petunjuk bagi Nabi Musa alaihissalam dan bagi Bani Israel. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang berisi tentang doa-doa, zikir kepada Allah, pengajaran, serta hikmah. Kitab Zabur juga berisi pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang segala nikmat yang dianugerahkan Allah kepada para hambanya. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam.
Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu putra Maryam. Kitab Injil berisi kumpulan firman Allah yang mengajarkan tentang pembersihan jiwa dan raga dari kotoran atau nafsu dunia. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang artinya bacaan. Menurut istilah, ialah firman Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan diturunkan secara mutawatir atau bertahap, dan membacanya merupakan sebuah ibadah. Al-Quran memiliki banyak nama. Di antara nama-nama lain dari Al-Quran adalah yang pertama Alkitab, yang kedua Al-Furqan, yang ketiga Adz-Dzikr, yang keempat Al-Hikmah, yang kelima Asy-Syifa, yang keenam Al-Huda, yang ketujuh Al-Tanzil, yang kedelapan Al-Rahmah, yang kesembilan Al-Bayan, yang kesepuluh Al-Kalam, dan yang terakhir adalah An-Nur. Perkara-perkara yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah akhlak, yang keempat adalah hukum-hukum, yang kelima adalah tazkir, yang keenam adalah sejarah, dan yang terakhir adalah dorongan untuk berpikir. Jadi, selain kita belajar untuk berbahasa Arab yang baik sesuai dengan Al-Quran, di Al-Quran pun tertera pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil, contohnya seperti akidah, akhlak, hukum-hukum, dan sejarah itu ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini lengkap, semua ilmu ada di dalam Al-Quran. C. Fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah. Fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah ada 6. Yang pertama adalah mendapat petunjuk yang benar, yang kedua adalah mengetahui perintah dan larangan Allah, yang ketiga adalah menambah kekhusyuan dalam beribadah kepada Allah, yang keempat adalah sabar dalam menerima cobaan, selalu bersyukur saat menerima kenikmatan, dan tidak takabur. Yang kelima adalah mempunyai kepekaan sosial yang tinggi sehingga memerhatikan lingkungan di mana dia hidup. Dan yang terakhir adalah mengingatkan seseorang untuk tidak berbuat sesuatu selain yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. D. Perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada kitab-kitab Allah. Dalam mengimani kitab Allah, kita juga perlu untuk mencerminkan perilaku yang berorientasi pada kitab Allah. Banyak cara yang dapat kita lakukan, antara lain yang pertama adalah meyakini bahwa benar kitab tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadikan kitab yang khusus diturunkan kepada kita sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, memahami isi kandungan kitab Allah. Yang keempat, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mengakui dan menghormati kedudukan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang keenam adalah meyakini dan mengakui Al-Quran merupakan kitab yang utama dan terakhir diturunkan. Dan Al-Quran membenarkan sekaligus menguji kebenaran kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang ketujuh adalah meyakini dan mengakui bahwa Al-Quran adalah untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Dan yang terakhir adalah menjalani hidup dengan landasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menegaskan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai keimanan kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, optimis dalam beribadah kepada Allah atas segala usaha yang dilakukannya, karena percaya pertolongan Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Yang kedua, selalu bersyukur apabila mendapat nikmat. Yang ketiga, tabah dan sabar apabila mendapat musibah dan cobaan. Yang keempat, senantiasa meminta pertolongan kepada Allah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kelima, sebagai pedoman dan contoh perilaku di masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai motivator, dinamisator, dan stabilisator dalam kehidupan, sehingga berhubungan terjalin secara serasi, selaras, dan seimbang.
F. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah akan memberikan hikmah dalam kehidupan orang-orang yang mengimaninya. Di antara hikmah tersebut ialah 1. Dijauhkan dari kesulitan hidup, selamat dunia dan akhirat, serta mendapat ridha Allah. 2. Semakin yakin untuk berperilaku sesuai dengan kitab Allah. Tentu seorang muslim berperilaku sesuai dengan ajaran Al-Quran yang dicontohkan Rasulullah SAW. Yang ketiga, meyakini bahwa Allah tidak akan membiarkan makhluknya di dunia hidup tanpa arah. Dan yang terakhir, dapat memberikan ketenangan dan ketentraman dalam hidup. Thank you for your attention. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.